Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tabalong. Saya Ismawati dari SDN 3 Kembang Kuning. Saya Hinda Atmaja dari SMPN 5 Tanta. Saya Ratiap Sari dari SDN 2 Belimbing. Kami akan mempersembahkan video praktek coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam Wisma. Selamat siang Pak Hendra. Selamat siang. Bagaimana kabarnya nih Pak Hendra? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Ibu? Alhamdulillah baik. Kerjaan gimana? Lancar. Anak-anak di rumah? Sehat. Alhamdulillah. Pak Hendra kan pengen mengadakan coaching Ya. dengan Bu Ratih ya? Iya benar. Oke. Pak Hendra melakukan coaching. Tentu persiapan utamanya itu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mempersiapkan diri untuk menjadi pendengar yang aktif, juga mempersiapkan jadwal. Tadi kan teman sudah diskusi dengan Bu Rati, sebentar lagi mungkin besok itu akan melakukan coaching, dan juga bisa menjadikan kehadiran yang seutuhnya Bu Rati seperti itu. Oke, ini Pak ya, nanti dalam proses coaching saya mohon izin Pak ya, saya nanti akan mengamati Bapak dalam proses coaching dengan Bu Ratih ya Pak ya. Siap. Saya akan ikutlah bersama Bapak ya dan Ibu Ratih. Oke, nanti di dalam proses coaching saya akan mengamati dan menilai beberapa hal Pak ya. Ini Pak, terkait dengan poin nanti ada yang tidak dilakukan, ada yang sudah dilakukan tetapi belum sesuai dengan alur kita, ada yang sudah dan sesuai dengan alur kita, gitu Pak ya. Siap. Oke, kira-kira nih sebelum Bapak melakukan proses coaching, kira-kira kompetensi apa yang pengen Bapak kembangkan gitu Pak? Yang ingin saya kembangkan dari 3 kompetensi itu, yaitu jadi pendengar yang baik. Karena menurut saya seseorang yang punya masalah itu, dia ingin mengungkapkan masalahnya, perasaannya itu, dia perlu pendengar yang baik. Jadi saya akan mencoba semaksimal mungkin menjadi pendengar yang baik dan pendengar yang aktif. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan adalah tadi, jadi pendengar yang aktif. Berarti secara spesifiknya tadi yang mendengarkan aktif Pak ya. Oke, Bapak pengen mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Pak ya. Selanjutnya nih Pak, kira-kira nih apa indikator ketercapaian bahwa Bapak sudah mendengarkan secara aktif dalam proses coaching? Mungkin nanti bisa dari refleksi ketahuan ya, dia perasaannya seperti apa setelah ngobrol, setelah coaching, apakah dia merasa dia mendapat didengarkan atau bagaimana. Jadi saya yakin indikatornya itu nanti dari refleksi dari coachingnya dari Ibu Ratih. Jadi menurut Bapak indikator ketercapaian mendengarkan aktif ini dari refleksi dari coaching tadi Pak ya? Oke Pak ya. Kemudian kira-kira nih kapan Bapak akan melaksanakan coaching dengan Bu Ratih? Tadi sudah janjian dengan Bu Ratih besok pagi. Oh besok pagi Pak ya, saya mohon izin berhadir nanti Pak ya. Oke, saya sudah tidak sabar lagi untuk besok menyaksikan Bapak coaching dengan Ibu Ratih. Oke, terima kasih banyak Pak ya sudah berhadir pada percakapan pra supervisi ini Pak ya, pra observasi ini. Semoga bermanfaat Pak ya. Iya. Ya, selamat siang Pak ya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam Ibu Ratih. Silakan duduk Bu. Asik. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak Hendra. Sehat Bu ya? Insyaallah sehat. Gimana kerjaan, lancar? Alhamdulillah lancar. Keluarga di rumah sehat? Insyaallah alhamdulillah sehat. Kondusif Bu ya? Aman? Aman. Insyaallah. Nah, hari ini kita sudah siap Bu ya untuk coaching Bu ya. Jadi hari ini kemarin kan janji coaching nih. Kita hari ini ngobrol apa nih? Masalah apa nih di coaching hari ini? Terima kasih ya Pak Hendra sudah meluangkan waktunya untuk bisa bertemu hari ini. Saya ini ingin menceritakan ya tentang teman sejawat saya. Iya. Ada apa Bu teman sejawat ini? Gini, ini kan
sudah ada beberapa angkatan guru penggerak yang buka kan, dan barusan ini kan pengumuman untuk angkatan 9 gitu ya. Ya. Sebenarnya Kak Hendra teman saya itu udah dari angkatan 7 kemarin udah saya ajak buat ikut program guru penggerak gitu. Cuman dia tuh ogah-ogahan nanti sampailah nanti lewat lagi untuk yang dudetnya yang pendaftaran 7 nanti 8 lewat lagi 9 pun 9 pun sampai udah ke pengumuman nanti saya kan sayang gitu. Nah, dari observasi Bu Rati nih, ada temen yang ngobrol apa segala macam, itu sebenarnya kendalanya apa dari beliau itu, masalahnya itu apa? Masalah dari teman saya Jadi sehingga beliau itu tidak mau ikut guru penggerak tuh, hambatannya itu apa? Oh ya gitu. Kata beliau sih, kalian aja deh dulu, kayaknya berat ya ikutnya, lihat sibuk gitu. Karena kan sebelumnya angkatan 7 juga udah ada angkatan 4 kan. Aku nanti aja, beliau bilang gitu, nanti kalian dulu aja, nanti aku nggak mau keteteran. Keteteran itu masih kayaknya beliau tuh takut gitu Pak Hendra, takutnya nggak keburu dengan waktu gitu. Dengan barengan kan selain di beliau guru juga kemudian di guru rumah tangga juga gitu. Di sekolah selain guru ada tugas tambahan kan beliau? Enggak sih ya Pak Hendra ya, beliau itu cuma kelas 6 itu wali sama-sama wali kelas 6. Jadi sebenarnya kalau menurut Bu Ranti, kalau untuk masalah teknologi kan tidak ya, berarti masih bisa dimaksimalkan sebenarnya nih, karena kan tidak ada tugas tambahan. Nah, dari Bu Ranti sendiri ini melihat dari teman sejawatnya tadi, dari Ibu ya tadi ya, kekuatan beliau itu di mana? Kalau kekuatan sih ya, yang pertama sebenarnya karena tadi beliau itu kan ibu rumah tangga, kemudian juga seorang guru, dan untuk tugas lain saya rasa tidak ada Pak. Di sekolah itu beliau fokus aja ngajar gitu, datang ngajar selesai pulang, nggak ngambil kerja tambahan apa gitu di sekolah atau pegang program-program apa enggak gitu. Nah, kalau menurut Ibu Ranti nih, setelah diamati misalnya dengan ngobrol, pasti kan ada nih sebenarnya beliau ini ada potensi, ada kekuatan, sehingga seharusnya beliau ini ikut PGP. Nah, seperti guru penggerak, dengan kekuatan beliau ini harusnya beliau itu mampu di program guru penggerak. Apakah dari segi inovasinya, motivasinya, atau dari segi kekuatan yang lain? Kalau misalnya masalah kekuatan sih yang saya kalau beliau itu sebenarnya orangnya cepat penasaran gitu. Penasarannya tinggi. Iya, kamu ikut kegiatan apa sih yang ada di situ gitu. Nanti kalau misalnya saya sama teman barengan sibuk ikut juga, nanti beliau kan lihat-lihat gitu. Kalau saya rasa sih sebenarnya beliau tuh punya rasa ingin tahu yang tinggi. Cuman itu tadi Pak, takut keteteran dengan waktunya gitu, takut nggak bisa mengatur waktu kayak gitu, takut nanti tugasnya nggak selesai, kemudian tugas sekolah juga terbengkalai gitu. Jadi sebenarnya kalau kita simpulkan Bu ya, beliau itu takut keluar dari zona nyaman. Iya, itu ya. Jadi kan karena beliau merasanya sudah nyaman nih, jadi guru saja, bikin tugas untuk siswa, koreksi, pulang, harus di rumah, jadi kan ribet zona nyamannya. Jadi ketika nanti diajak ikut program guru penggerak, pasti kan keluar dari zona nyaman nih, ada tugas tambahan segala macam. Seperti itu ya. Nah, dari analisa Bu Ranti tadi nih, ada nggak sih rencana Bu Ranti nih? Kan sudah bikin masalahnya sudah jelas nih, ketahuan beliau itu seperti itu, padahal orangnya bagus, cuma takut saja nih keluar dari zona nyaman. Nah, rencana dan strategi Bu Ranti nih supaya beliau tuh bisa menumbuhkan motivasinya supaya mau keluar dari zona nyaman ini seperti apa? Iya, karena tadi tugas pokoknya hanya sebagai ibu rumah tangga dan guru. Sebenarnya waktu pun beliau punya ya, punya waktu luang saya rasa gitu Pak Hendra, karena fokusnya kan cuma ngajar, pulang terus di rumah gitu, nggak ada kegiatan lain. Kalau menurut pengamatan saya sih beberapa waktu saya bareng beliau gitu. Jadi strateginya gimana Pak? Rencana Ibu nih strateginya supaya beliau ini muncul motivasi keluar dari nyaman ikut CGP. Kan intinya itu tadi. Iya, saya pengennya sih gitu ya. Idealnya ya. Iya. Jadi gini, kayaknya karena beliau punya waktu luang,
saya mau ajak beliau nih, mau ajak beliau gimana caranya supaya waktu luang itu bermanfaat. Nah, jadi kan saya mau ajak ke guru penggerak, jadi buat ngerjain tugas dan sebagainya kan sebenarnya beliau itu bisa memanfaatkan waktu luangnya itu gitu loh Pak Hendra. Jadi mau lebih aktif mengajak beliau lah. Kalau kolaborasi misalnya dengan kepala sekolah bisa. Iya, kalau dari kepala sekolah sih alhamdulillah ya, kepala sekolah kami itu sangat mendukung dengan pengembangan profesi yang dilakukan guru-guru, ikut pelatihan sering baik offline maupun online itu kan. Kalau misalnya ada selebaran atau pengumuman untuk pelatihan BIMTEK workshop itu di share gitu ke guru, artinya kan sebenarnya kepala sekolah itu mendukung sekali pada aktif juga beliau. Iya. Nah, dari dua strategi tadi selain melibatkan kepala sekolah dengan mengajak persuasif, ada lagi kah yang prioritas nih mau dilaksanakan dalam waktu dekat ini, strateginya apa nih? Yang pertama, tetap nih saya masih semangat untuk mengajak beliau karena kan saya dengar-dengar masih ada angkatan 10 dan masih ada angkatan berikutnya mudah-mudahan gitu. Jadi ya tadi saya mau fokus ke beliau selain mengajak dan mempengaruhi, kemudian menceritakan apa yang saya dapat di guru penggerak dan hasilnya yang kita dapat dari guru penggerak untuk murid-murid kita. Ya tadi sih ngajakin kayaknya ke manajemen waktu deh. Ya memanfaatkan waktu luang tadi, karena kan ketakutan beliau itu ya tadi takut keluar dari zona nyaman dan takut keburu keteteran dengan waktu gitu Pak Hendra. Iya. Nah, adakah nih ibaratnya tuh nilai jual, maksudnya seperti ini, supaya beliau mau nih keluar dari zona nyaman ikut program, adakah yang ditawarkan oleh Bu Ratih kepada beliau dan kenal dia Bu, pokoknya saya apa seperti itu, adakah disampaikan ke beliau? Iya, sebenarnya kan sudah ada, karena angkatan sebelum kita juga ada, kemudian yang udah lulus di 8 ada di 9. Jadi gini Bu, kalau memang terkendalanya di masalah mengirim tugas atau masalah pemberkasan, kalau awal-awal kan gitu ya, pemberkasan atau esai, nanti Bu teman-teman yang lain bisa bantu, saya pun siap untuk membantu. Memang kan kalau untuk esai yang diceritakan pengalaman kita kan ya, pengalaman kita sendiri, cuman dengan melihat teman dan referensi kita jadi semakin banyak ide dan inspirasi kata gitu maksud saya. Kemudian kalaupun takut tugas nih, kalau untuk IT sih bukan lumayan sih, mampu untuk hal-hal dasar gitu ya. Cuman kan kalau udah punya modal nih dengan IT tingkat dasar kan masih bisa sebenarnya, masih bisa dengan belajar. Nanti kalaupun ada tugas Bu bisa didampingi, karena kan teman sebelumnya udah punya tugas yang sebelumnya, kemudian kita pun lagi menjalani. Jadi kalau untuk tugas saya rasa nggak perlu khawatir buat beliau, sudah banyak referensi yang bisa dilihat. Berarti istilahnya komitmen sudah dilakukan ya, siap bertanggung jawab juga menangis sampai beliau selesai Bu ya. Nah, dari skalanya Bu, menurut Ibu nih kekuatan beliau tadi yang dibilang Ibu tadi kan beliau tidak kekuatan sebenarnya nih kayak IT kok sebenarnya bisa. Nah, rentangnya nih dari skala kalau kita lihat 1 sampai 10 di rentang berapa beliau itu sebenarnya potensinya di CGP itu? Potensinya kayaknya di 7 dulu deh. Lumayan, iya. Tinggi 7 ya. Lumayan. Mulai sedikit saja. Iya. Oke, berarti sebenarnya masih banyak nih yang kita obrolkan nih, cuma karena kita terbatas waktu, ya kita mau tidak mau kita sudahi sesi hari ini. Mungkin yang akan datang kita bisa dapat. Tapi sebelum saya tutup nih Bu, gimana nih perasaan Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari kita ngobrol-ngobrol hari ini? Iya, alhamdulillah banget punya kesempatan buat ngobrol di pelaksanaan coaching ini ya, di kegiatan coaching bareng Pak Hendra ini. Jadi saya tuh merasa lega gitu loh, unek-unek saya keluarin ke Pak Hendra, kemudian saya pun dapat solusi-solusinya. Sebenarnya ya itu niat saya besar, cuman kadang aduh gimana nih gitu, caranya gimana nih biar beliau ini benar-benar goal gitu mau bisa masuk ke guru-guru. Cuman setelah coaching ini alhamdulillah saya udah dapat strategi baru di otak saya. Jadi biar bisa saya terapkan gitu. Alhamdulillah dengan coaching hari ini lebih optimis Bu ya. Insyaallah. Lebih optimis lagi untuk bisa mengajak atau menularkan hal-hal baik, memberikan virus-virus nih kepada teman supaya ikut daftar. Insyaallah, mudah-mudahan bisa Pak ya. Amin. Oke Bu, terima kasih karena waktu kita
sudah habis, berarti kita masih beberapa waktu juga yang memisahkan kita. Sekali lagi alhamdulillah kalau memang acara coaching hari ini mudah-mudahan bermanfaat Bu ya, Insyaallah. lebih optimis lagi. Siap. Terima kasih Ibu Ratih sudah mau berhadir di acara coaching kita. Terima kasih Ibu Ratih. Ya, sama-sama Pak Indra, saya pun terima kasih banyak ya. Akhirnya ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ratih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam Bu Isma, silakan duduk. Gimana Bu? Eh, kita berada pada tahap pasca observasi Pak ya. Tadi Pak Hendra sudah melakukan coaching dengan Bu Ratih ya Pak ya. Ya, Oke, gimana tadi perasaan Pak Hendra sudah melakukan coaching? lega Bu. Jadi senang karena sudah bisa menerapkan alur tirta kepada Ibu Ratih sebagai coaching. Jadi semakin meningkatkan kemampuan saya sebagai coach. Oke, jadi tadi Pak Hendra sudah menerapkan alur tirta di dalam coaching dengan Bu Ratih tadi Pak ya. Ya, Oke, kemarin kan waktu kita praobservasi, Pak Hendra sudah mengemukakan kompetensi yang akan Pak Hendra kembangkan di saat coaching, ya, yaitu mendengarkan aktif gitu Pak ya. Oke, dengan indikatornya kemarin saya catat tentang bagaimana refleksi dari coach Pak ya. ya. Oke, menurut Pak Hendra nih, apakah indikator tersebut sudah tercapai di dalam proses coaching tadi Pak? Alhamdulillah kalau di rentang skalanya saya rasa sudah 75 atau 80% lah. Karena dari refleksi coaching merasa plong, merasa lega, merasa lebih optimis, semangat gitu kan. Karena kita bisa hadir jadi pendengar yang aktif, yang baik. Jadi beliau semangat mengutarakan identifikasi masalah, solusi, rencana, seperti itu. Jadi tadi ketercapaian indikator kompetensi mendengarkan aktif tadi Pak ya sudah di rentang atau di skala 75% sampai 80% Pak ya. Ya, benar. Oke, terlihat dari refleksi coach tadi Pak ya. Ya. Oke, saya di sini sedikit mau menyampaikan hasil Ya. observasi Pak ya. Jadi berdasarkan pengamatan saya tadi, Pak Hendra sudah melakukan coaching dengan Bu Ratih dengan menerapkan alur tirta, di mana untuk tujuan sudah terlaksana dengan baik dan juga sudah sesuai dengan alur tirta ya. Ada tujuan tadi, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab ya, yang di dalamnya terdapat komitmen. Oke Pak ya, ini masih coret-coret di buku saya Pak ya, Ya, nanti tidak akan apa-apa. saya kirimkan lagi ke Bapak dan juga Bapak akan mungkin bisa menilai sendiri dari hasil coaching Bapak hari ini Pak ya. Oke Pak ya, terkait dengan kompetensi yang Bapak kembangkan tadi kan mendengarkan aktif dan juga ada beberapa kompetensi yang lain. Kira-kira nih Pak, kalau Bapak akan mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Mungkin akan lebih dulu mengasah mendengarkan yang baik, karena saya yakin kita berbicara itu susah, tapi lebih susah lagi mendengarkan. Nah itu, jadi saya ingin lebih bagus lagi mendengarkannya, fokusnya. Mungkin juga didampingi meningkatkan lagi kompetensi yang kedua, yaitu kehadiran penuh gitu. Karena dengan kehadiran penuh dan mendengarkan yang aktif, pasti kita bisa membawa suasana yang lebih santai sehingga coach lebih nyaman mengungkapkan inspirasi-inspirasinya. Oke Pak ya, jadi kata Bapak tadi di coaching tadi Bapak mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Apabila nanti ada kesempatan lagi Bapak akan masih mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, tapi ditambah lagi dengan kesadaran kehadiran penuh Pak ya. Iya, benar sekali. Oke, saya mau tanya nih Pak, kira-kira bagaimana langkah Bapak untuk mengembangkan yang kehadiran penuh dan mendengarkan aktif tadi? Kalau Langkah mendengarkan, Bapak ya keduanya itu kan kita perlu fokus. fokus. Karena saya akui, saya kadang-kadang sering mudah teralihkan fokusnya, bisa ada suara apa di luar, kadang nengok atau apa gitu. Jadi lebih mau coba fokus, lebih mencoba menjadi pendengar yang baik, gitu. Menatap matanya, mendengarkan dengan seksama, seperti itu. Intinya Pak ya latihan terus Latihan Pak ya. terus, Oke, ya. terus melakukan coaching, latihan terus Meningkatkan supaya kemampuan. untuk meningkatkan kemampuan yang tadi mendengarkan aktif dan juga kehadiran penuh Pak ya. Iya. Kira-kira nih
kapan nih Bapak akan melakukan latihan-latihan tersebut kira-kira? Setiap hari ketika ada waktu luang, sambil membaca, menonton video-video tentang coaching. Dari sana kita pasti mendapat semakin banyak informasi, semakin banyak kita bisa inspirasi untuk menginovasi, berkreasi lagi tentang menguatkan kemampuan sebagai coach. Oke, secepatnya Pak ya. Tambah lagi melalui video-video tentang coaching Pak ya. Oke, itu tadi Pak ya, tahap pasca observasi hari ini. Alhamdulillah apa yang Bapak lakukan di dalam proses coaching sudah terlaksana dengan baik Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak ya sudah meluangkan waktu di pasca observasi ini. Semoga lain kali kita bisa melakukan coaching di pasca observasi ataupun pra-observasi lainnya Pak ya. Terima kasih banyak, semoga kita sehat selalu Pak ya. Sampai berjumpa lagi di evaluasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktek coaching dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan semangat wajah sampai kaputing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.